Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut semua bersyukur atas segala karunia nikmat yang kita peroleh, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon, berdoa, bermunajat semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menyempurnakan ibadah shaum Ramadan tahun ini sampai akhir pada Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, kebetulan pada malam ini adalah malam 17 Ramadan, malam yang biasanya kita sebut sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah seputar atau terkait tentang Al-Quran. Meski kita semua sadar bahwa Ramadan dan Al-Quran ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya, Ramadan dan Al-Quran dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Ya, dengan jelas Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya Ramadan. Ya, Syahrul Ramadan. Ya, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan secara khusus bulan Ramadan itu tempat atau waktu turunnya Al-Quran. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ya, meski kita tahu bahwa ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu belum ada ibadah shaum Ramadan. Ya kan? Ketika itu Rasulullah berumur 40 tahun, kemudian turun surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu, ketika itu belum ada ibadah shaum Ramadan. Nanti shaum Ramadan ini diwajibkan atau disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, berarti setelah lebih kurang 15 tahun ya dari wahyu pertama, baru kemudian ada puasa Ramadan, dan Rasulullah melaksanakan ibadah shaum Ramadan itu selama 9 kali berturut-turut atau 9 tahun. Dan Rasulullah selama diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha tentang hal tersebut, bahwa Jibril datang kepada Rasulullah tiap Ramadan, kemudian kalau bahasa kita sekarang semacam store ya, membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW setiap Ramadan 1 kali. Hanya ketika tahun di mana Rasulullah SAW wafat, itu dibacakan kepada Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Ya, ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah sebagai informasi pengetahuan kita tentang Al-Quran. Dan disebutkan ya Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Ya, bulannya itu disebut sebagai bulan yang penuh dengan barokah. Ya, Rasulullah menyebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu sifat dari Al-Quran itu disebut Allah adalah dia adalah mubarak. Ya, kitabun anzalnahu mubarakun. Hadza kitabun mubarakun. Ya. Jadi Allah menyebutkan kitab itu, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu, dia memuji dirinya dan mensifati dirinya dengan sifat keberkahan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi. Jadi ini kalau kita lihat ya, ayat ini tentu tidak kebetulan. Ya, tentu tidak kebetulan. Bulannya disebut dengan bulan barokah, malamnya Allah sebut dengan malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
ya, kami turunkan dia Al-Quran itu pada malam penuh dengan keberkahan. Dan Quran itu tadi adalah Quran yang penuh dengan keberkahan. Dan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah ibadah siam yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan dengan ketakwaan itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan lagi. Ya, di mana Allah menyebutkan walau anna ahlal qura amanu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi ini betul-betul keberkahan. Puasanya mengantarkan kepada takwaan, ketakwaan akan mengantarkan kita kepada keberkahan. Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an penuh barokah, bulannya bulan barokah, malam diturunkannya malam barokah, yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya dengan sifat keberkahan. Nah, pertanyaannya apa itu keberkahan? Ya. Keberkahan itu disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, thubutul khairil ilahi fi syai'in. Ya, thubutul khairi al-ilahi fi syai'in, yaitu tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu. Jadi kebaikan itu terus menerus, ya, tidak berhenti. Makanya kalau dalam bahasa Arab kolam itu disebut birkah. Ya, birkah itu artinya kolam. Kolam itu di mana ada air yang tidak pernah berhenti, kosong. Jadi seolah-olah bahwa Al-Qur'an itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Baghawi, jaa bi kulli barakatin. Ya, Al-Quran itu datang dengan seluruh keberkahan. Ya, dia datang dengan seluruh kebaikan. Ya, kalau kita ambil kebaikan-kebaikan itu, maka itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Ya, maka dia akan memberikan kepada kita. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu, ya, merupakan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruh, ya, dari urusan kami, dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Baghawi, ya, disebutkan begini. Yusamma ruhan li'anna ruha yahya bihi al-jasad. Dia disebut dengan ruh karena ruh itu menghidupkan tubuh kita. Ya, tubuh ini bisa hidup karena adanya ruh. Wal Qur'anu yahya bihil quluba wal arwaha wa yahya bihi wa tahya bihi masalih dunya wad din. Jadi sebagaimana ruh itu menghidupkan jasad, maka Al-Qur'an juga menghidupkan hati kita, jiwa kita, ya, dan juga menghidupkan kemaslahatan dunia dan juga agama kita. Nah, jadi Al-Qur'an itu penuh dengan dengan kebaikan. Allah menyifatinya, ya, sifat pertama yang disebutkan oleh Allah tentang Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin. Ya, dia adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia adalah hudan. Dia disebut, Allah menyebutkan, karena ada disebut dengan busra, rahmah, syifa, mau'izah, nurun. Banyak sekali, ya, sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang Al-Quran ini, yang tentu saja sifat-sifat ini tentu saja termasuk adalah fungsi-fungsi yang diperankan oleh Al-Quran itu sendiri, ya, dalam kehidupan kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita kepada tema mubarak tadi, ya. Kita katakan tadi bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Ya, keberkahan berarti di sana ada kebaikan yang kalau kita gali, kalau kita dapatkan, kalau kita upayakan, maka itu akan membawa kebaikan kepada kita semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana Al-Quran bisa memberikan keberkahan kepada kita? Ya, saya mengutip dari dua firman Allah Subhanahu wa taala, paling tidak, ya, di sini sangat jelas Allah menyebutkan wa hadza kitabun mubarakun fattabi'uh la'allakum turhamun. Jadi ini adalah kitab yang penuh tadi dengan keberkahan, maka ikuti kalianlah dia. Jadi salah satu untuk mendapatkan keberkahan itu adalah mengikuti Al-Quran. Fattabi'uh. Ya, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahannya? Ya, Al-Quran mengatur seluruh tata kehidupan kita. Tidak ada yang lepas luput dari Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, tidak ada yang luput dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang, ya, terutama pada saat sekarang ini kita perhatikan banyak orang yang merasa sok lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sok lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang berikan dia makan, Allah yang buat dia hidup.
Dan Allah berikan dia petunjuk bagaimana cara mengatur kehidupan. Tapi kemudian datang dengan kata-kata, sepertinya hukum ini tidak sesuai dengan kondisi kita sekarang. Bahkan ada yang berupaya, istilah-istilah ini sepertinya tidak relevan untuk kita gunakan saat ini. Seperti istilah kafir kata mereka. Kayaknya sudah tidak sesuai kata mereka. Ya. Jadi orang kafir itu bukan orang yang non-muslim yang ada sekarang kata mereka. Lah kalau bukan mereka siapa lagi? Padahal Allah dengan tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits tsalatsah. Orang yang mengatakan Tuhan itu, Allah itu adalah ketiga dari yang tiga, dia kafir kata Allah. Lantas apalagi nama yang pantas untuk diberikan kepada mereka? Yang memberikan nama itu adalah memberikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sama dengan bahasa Arab biasa. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Ya, Al-Quran itu memang bunyinya bahasa Arab. Tapi Arab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dari segi struktur, dari segi konsep, dari segi hampir semuanya itu berbeda. Ya. Sehingga makanya orang Arab ketika itu pun yang mungkin mereka juga, coba bayangkan, Umar bin Khattab bisa bahasa Arab? Bisa. Tapi kenapa ketika dibacakan kepada dia Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kemudian dia semacam gemetar, sehingga itulah yang menggugah dia kemudian menjadi orang beriman. Berarti ini bukan Arab biasa. Jadi kalau ada yang menyamakan bahasa Arab ini seperti bahasa Arab yang ada, ini tidak memahami dengan baik Al-Quran itu sendiri. Ya, dan Al-Quran ini yang merubah, kita sebut, pandangan hidup bangsa Arab ketika itu. Bangsa Arab hidup pada saat ketika itu diapit oleh dua kekuasaan. Bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Dan bahkan mereka tidak dikenal pada ketika itu. Ya, dalam percaturan politik, percaturan ekonomi tidak dikenal. Tapi begitu Al-Quran datang, tentu saja dimulai dengan wahyu yang pertama, datang kemudian berawallah yaitu Islam ketika itu. Maka sejak itu bayangkan, hanya masa 23 tahun. Rasulullah SAW dengan Al-Qurannya berhasil merubah tatanan kehidupan bangsa Arab ketika itu, bahkan tatanan kehidupan dunia. Tatanan kehidupan dunia. Dan itulah kemudian yang mengantarkan umat Islam bisa menjadi mercusuar peradaban manusia pada ketika. Dan bahkan sampai saat ini kita merasakan dampaknya. Andaikan bangsa Barat, bangsa Eropa, mereka tidak membaca karya-karya para ulama-ulama kita ketika itu, Imam Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, dan Khawarizmi dan seterusnya, mungkin Barat tidak akan mencapai kejayaannya seperti saat sekarang ini. Nah, ini luar biasa. Jadi peradaban yang ditimbulkan oleh Al-Quran ini adalah peradaban ilmu. Coba kita renungkan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang kedua tadi, bagaimana kita mendapat keberkahannya. Tadi sebutkan adalah dengan mengikuti Al-Quran. Ayat yang pertama tadi adalah Iqra. Ya, 5 ayat ini. Ya, Iqra mengenai tulis baca. Itu berarti berkenaan dengan ilmu. Kemudian kalau kita bertanya, kenapa ya ayat yang pertama ini mengenai Iqra? Padahal yang dihadapi situasinya adalah persoalan masalah tatanan kehidupan politik, sosial, ekonomi yang carut marut. Ya, tapi yang diturunkan adalah berkataan tentang tulis baca. Kenapa ayat yang tidak diturunkan adalah berkenaan tentang akidah? Padahal akidah adalah fondasi daripada agama ini. Kenapa tidak mengenai ibadah? Padahal ibadah adalah bagian yang sangat terpenting dari agama ini. Ya, kenapa tidak mengenai jihad? Amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal jihad ini adalah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama ini. Tapi Allah menurunkan ayat yang pertama itu adalah berkenaan dengan ilmu. Ini adalah merupakan isyarat kepada kita bahwa agama ini dibangun atas dasar ilmu. Karena tidak mungkin orang berakidah baik, berakidah benar kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin orang bisa beribadah dengan ibadah yang benar kalau dia tidak punya ilmu. Bagaimana mungkin orang mau berjihad kalau dia tidak punya ilmu? Jadi dasar seluruhnya itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya kembali menegaskan hubungannya dengan mubarakah tadi. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab.
Ini adalah kitab atau kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka merenungkan, mentadabburi, merefleksikan, mengkontemplasi ayat-ayat, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tadi kita mengikuti Al-Quran tadi, barulah kemudian kita mendapat barokahnya. Dan untuk mengikutinya tadi, kita perlu merenungkannya. Kita perlu memikirkannya. Dan itulah kata para ulama, ya, tujuan sebenarnya daripada Al-Quran. Untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita kontemplasi. Apalagi di saat-saat Ramadan sekarang ini. Ya, kita lihat umat Islam rata-rata menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Adalah suatu fenomena yang cukup luar biasa sekali. Ya, saya pikir tidak ada kitab di dunia ini di mana manusia serentak. Kalau kita katakan pada bulan ini Al-Quran itu tidak ada yang kosong dari yang membacanya. Kenapa? Karena seluruh dunia. Mungkin kita sudah isya di tempat yang lain, baru mungkin maghrib, baru seterusnya. Jadi ini kitab yang terus-terus dibaca. Tapi pertanyaan kita, kenapa kita sih yang punya Al-Quran, tapi kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kenapa kita tidak peroleh? Kenapa umat ini terus terbelakang? Umat ini terus diskreditkan. Umat ini terus sepertinya, lihat apa yang sekarang terjadi di Aqsa sana. Apa yang terjadi kepada kita ini? Padahal kitabnya kitab dengan penuh keberkahan, yang pernah membawa peradaban manusia. Bahkan manusia bisa mengenal peradaban pada hari ini adalah disebabkan Al-Quran. Kita missing seperti yang disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Nazaratu fil Quran. Kita missing dalam lihat dabbaru ayat. Kita missing dalam mentadabburinya. Alhamdulillah fenomena tahfizul Quran, meskipun Kemenak mulai menstop izinnya, katanya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tapi kita juga mungkin harus membangun markas-markas tadabburil Quran. Bukan hanya markas tahfizul Quran, tapi markas-markas tadabburil Quran. Itu mentadabburi, mengkaji, ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya apa tadi? Supaya kita mendapatkan manfaatnya. Dan kita, ya, Allah menegur kita dengan ungkapan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka ini tidak memikirkan, tidak merenungkan Al-Quran itu? Atau hati mereka yang sudah terkunci? Coba, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ya, Allah tidak, ya ini saya tidak mencoba membandingkan mana yang lebih utama atau tidak. Hafal Quran penting, membacanya juga penting, karena di sana juga Allah menyebutkan tentang kebaikan membaca Al-Quran. Tapi tadabburul Quran, Allah langsung menegur kita. Coba Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Quran itu diturunkan ke gunung yang bongkahan batunya besar dan sebagainya, la ra'aitahu, Anda akan melihat gunung yang besar dengan bongkahan batu yang besar tadi, dia akan jatuh tersungkur, pecah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Sekarang kita tanya diri kita, kalau gunung yang besar, yang terdiri dari bongkahan batu-batu besar, itu saja bisa hancur gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengarkan ataupun karena mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, apakah hati kita ini lebih keras daripada gunung-gunung yang terdiri dari batu itu? Harusnya kita bertanya. Kalau gunung saja bisa, bongkahannya bisa pecah, bisa hancur, apakah hati kita tidak luluh? Apakah hati kita tidak lebih harusnya layak untuk khusyuk, tersungkur ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Tanya kita, bagaimana mungkin kita bisa tersungkur kalau kita sendiri tidak paham tentang ayat-ayat tersebut? Makanya kita lihat, ya, para ulama kita ketika mereka membaca Al-Quran itu, kadang-kadang mereka ulang-ulangi. Bahkan ada yang Imam Syafi'i, kalau ada ayat rahmat dia ulangi. Bahkan kadang sampai menangis dia ulangi. Kalau ada ayat azab dia baca terus sambil menangis dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka paham makna-makna yang ada di. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dalam rangka nuzulul Quran ini, ya, jangan hanya kita peringati sebagai seremonial saja, tapi mari kita coba kita tajdid. Ya, tadi kita tajdid, kita perbaharui hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, hubungan bukan hanya dari segi bacaan, tapi hubungan kita dari segi memahami,
dan apalagi tadi segi untuk mengaplikasikannya. Andaikan kita mau mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan kita, baik dalam tataran individu, tataran bermasyarakat, apalagi tataran bernegara, yakin hakul yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita, dan kehidupan ini akan lebih nyaman, tentram, tidak lagi kerasa kerusuk seperti sekarang ini, karena sistem yang kita pakai adalah sistem yang tadi merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa lebih tahu pada Allah wal latiful khabir. Allah itu lebih mengetahui tentang apa yang kita butuhkan, tentang apa yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan ini, sehingga kalau kita laksanakan buku panduan, buku manual yang diberikan Allah kepada kita ini, insya Allah yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran ini, membacanya, mentadabburinya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tadi mendapatkan keberkahan seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayat min al ayati wadh dzikril hakim wa astaghfirullah. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.